Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bertemu bersama Kak Rahel dan juga Kak Johana di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 4 Oktober tahun 2020. Kak Johana, apa kabar? Puji Tuhan Kak Johana baik. Kalau Kak Rahel gimana nih Kak kabarnya hari Tuhan ini? juga Kak Rahel keadaannya baik-baik saja. Nah adik-adik gimana nih kabarnya yang di rumah? Kak Rahel dan Kak Johana harap adik-adik yang di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik. Tentunya Kak, supaya adik-adik bisa tetap menjalankan aktivitas di rumah ya Kak, dan juga Betul, bisa Kak. berlimpah hari ini bersama dengan kita ya Kak. Yap, betul sekali. Dan sekarang kita mau memuji Tuhan nih Kak. Oke. Supaya lebih bersemangat lagi, adik-adik yang di rumah kakak ajak untuk berdiri. Ya, semua boleh berdiri yuk, berdiri. Lalu kita mau bernyanyi ya Kak. Kita mau bernyanyi dengan judul lagu. Baca kitab suci. Ya. Pakai gerakan ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, dari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, dari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kak, seperti lagu kita nyanyikan ini ya Kak, adik-adik harus rajin baca kitab suci supaya bertumbuh di dalam Tuhan ya Tuhan. Kak. Nah, kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau masuk dalam ibadah Kak. Tapi sebelumnya, Kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. ya Adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik masih dalam keadaan berdiri ya. ya kita mau memuji Tuhan ya Kak. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 151, apa judulnya Kak? Aku bersuka cita. Dengan gerakan ya adik-adik. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji. Sekali lagi. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdoa, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh kembali mengizinkan kami untuk boleh beribadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan, meskipun kami masih di rumah kami, izinkan kami untuk boleh bersemangat, bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan juga boleh menerima berkat Tuhan. Berkati impak kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak? Yap, betul banget Kak. Ini adalah bagian yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik yang ada di rumah. Pasti adik-adik penasaran nih Kak, siapa yang cerita hari ini? Siapa Kak Rahel? Setahu Kak Rahel nih ya Kak, yang cerita itu kakaknya laki-laki Kak. Laki-laki, berarti kakaknya ganteng dong Kak? Pasti Kak. Wah, siapa ya Kak? Terus nih Kak, Ciri-cirinya? pakai kacamata Kak. Pakai kacamata. Wah, berarti adik-adik udah nebak dong Kak. Udah pasti pakai ya. kacamata. Siapa ya Kak? Kita kasih tahu aja ya Kak. Yang bersejarah ini adalah Kak Danis. Adik-adik kita panggil Kak Danis sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kak Danis. Wah, belum semangat Kak adik-adiknya Kak. Jadinya Kak Danisnya nggak mau datang nih Kak. Coba adik-adik di rumah, yuk yang lebih semangat lagi untuk manggil Kak Danisnya. Kita ulang sekali lagi ya Kak. 1, 2, 3. Kak Danis. Selamat pagi adik-adik. Hari ini akan bercerita adalah Kak Danis. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang apa ya? Ada yang tahu yang di rumah? Oke. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ibadah, adik-adik boleh siapkan alat tulisnya dan juga Alkitabnya. Nah, hari ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Tapi sebelum kita membacanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh siapkan hatinya, tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami di rumah masing-masing akan mengikuti IHMPA pada pagi hari ini ya Tuhan. Meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 kami tidak dapat bertemu secara langsung di gereja kami ya Tuhan. Tapi meski begitu, tetap jadikanlah kami anak-anak yang teguh pada pendirian kami, yang mau mengikut setia padamu ya Tuhan, dan selalu menjadikannya teladan bagi pribadi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan cerita pada hari ini ya Tuhan, yang merupakan firman-Mu juga ya Tuhan. Ya Tuhan, sertai kami dan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan membaca dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Adik-adik boleh ikut membacanya secara bersama-sama dengan Kak Danis. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya.
Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, adik-adik, sudah tahu tadi ada satu karakter, satu tokoh adik-adik yang berperan dalam bacaan kitab kita pada hari ini. Ada yang tahu siapa? Betul, Bapak Paulus. Ini dia. Nah, Bapak Paulus ini saat itu melayani di kota Efesus, adik-adik. Nih, kita lihat ya, kota Efesus. Nah, ini gambaran kota Efesus, adik-adik. Nih, kalau adik-adik lihat ada yang seperti stadion, ini namanya mini teater, adik-adik. Bentuknya kayak setengah stadion gitu ya. Nah, ini adalah belakangnya nih gambaran kota Efesus pada saat itu. Nah, Bapak Paulus itu berada di Efesus, melayani di sana itu sampai sekitar 3 tahun, adik-adik. Suatu ketika dia melayani di sana, mengajar adik-adik. Dia bertanya kepada orang-orang yang di sana, kalian ini pernah lihat Roh Kudus gak sih? Terus dijawab sama orang-orang yang diajar oleh Bapak Paulus, Roh Kudus, kami bahkan belum pernah melihatnya. Kami bahkan gak tahu kalau Roh Kudus itu ada. Terus Bapak Paulus berkata kepada mereka, kalau begitu kalian udah dibaptis belum? Kata mereka, sudah. Baptisan apa? Lalu mereka menjawab kalau baptisan Yohanes. Mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes. Oh, baptisan Yohanes. Kata Bapak Paulus, baptisan Yohanes itu merupakan baptisan untuk pertobatan, adik-adik. Tapi dalam setiap kesempatan Bapak Yohanes selalu menyampaikan kalau dalam dibaptis itu kita harus mengimani akan Tuhan Yesus yang akan datang, adik-adik. Begitu. Nah, dalam pelayanannya dia mengajar orang-orang di Efesus, adik-adik. Banyak orang yang senang dengan kedatangannya di Efesus. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang keras hatinya, adik-adik. Mereka tidak mau menerima ajaran yang diberikan oleh Bapak Paulus tentang Tuhan Yesus, meskipun ajaran itu baik dan benar adanya. Kita lihat lagi, adik-adik. Nah, Bapak Paulus itu mengajar di sinagoge. Apa, adik-adik? Sinagoge. Nah, sinagoge itu adalah rumah ibadat orang Yahudi pada saat itu, adik-adik. Nah, tadi sudah kakak sebutkan ya, dalam pelayanannya ada yang menerima, tapi ada juga yang menolaknya, bahkan menghina Tuhan, adik-adik. Nah, kita lihat lagi nih, adik-adik. Nah, karena banyak orang yang menolak ajarannya, akhirnya Bapak Paulus memisahkan mereka, adik-adik. Dan yang bagi orang yang percaya, Bapak Paulus mengajar mereka di dalam sinagoge itu di dalam ruang kuliah Tiranus. Nah, dia terus mengajar di ruang kuliah Tiranus itu ya sampai sekitar 2 tahun, adik-adik. Bahkan sampai menyebar ke negara-negara di Asia lainnya. Dan kita lihat lagi, adik-adik. Selain itu, dalam pelayanannya Bapak Paulus juga dapat melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Salah satunya yaitu kain atau sapu tangan yang digunakan Bapak Paulus itu atas kehendak Tuhan bisa dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit atau juga orang-orang yang ada kuasa jahat di dalamnya. Nah, itu dia salah satu mukjizat oleh Bapak Paulus yang melalui tentunya kehendak Tuhan Allah. Nah, kita lihat lagi. Kalau gitu, sebagai anak Tuhan, apa sih yang harusnya adik-adik lakukan? Apa ya? Coba kita lihat. Rajin membaca Alkitab. Betul.
Karena itu, kita sebagai anak Tuhan yang disayangi oleh Tuhan tentunya, kita harus rajin membaca Alkitab agar kita tahu, kita terus percaya akan ajaran yang diberikan oleh Tuhan melalui umat-umatnya. Nah, salah satunya tadi dari Bapak Paulus ya kan? Bapak Paulus mengajarkan tentang pembaptisan adik-adik yang harus kita imani dalam nama Tuhan Yesus. Oke, cerita kakak sudah selesai. Oke, sekarang saatnya kita aktivitas. Nah, kita lihat nih aktivitas untuk kelas TK dan Batita. Nah, di sini kan ada 2 gambar nih. Ada gambar Bapak Paulus dan Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, tadi kan kakak sudah bercerita tentang satu tokoh tuh adik-adik di awal. Siapa ya? Kakak kasih waktu 5 detik untuk adik-adik menjawab, adik-adik tunjuk, lalu sambil difoto oleh mama atau papa. Oke? Kakak kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang benar adalah Bapak Paulus. Oke, berikutnya ada gambar kota Efesus dan kota Korintus nih adik-adik. Nah, kakak kasih waktu lagi 5 detik untuk adik-adik tunjuk dan sambil difoto oleh mama atau papa ya. Tunjuk jawaban yang benar yang tadi kakak sudah ceritakan. 5, 4, 3, 2, 1. Betul, jawabannya adalah kota Efesus. Nah, itu tadi aktivitas untuk kelas TK dan Batita. Berikutnya adalah aktivitas untuk kelas kecil dan tanggung. Untuk kelas kecil dan tanggung, adik-adik membuat tabel untuk membaca bacaan Alkitab dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari tanggal 5 Oktober sampai tanggal 10 Oktober. Nah, untuk kelas kecil nih adalah bacaan Alkitabnya adalah yang ini, yang atas. Adik-adik boleh menggambar sendiri di kertas HVS manual atau adik-adik boleh membuatnya di komputer dan di print. Untuk aktivitas kelas kecil dan tanggung ini, setiap adik-adik selesai membaca, adik-adik minta tanda tangan sama mama atau papa di setiap harinya. Ingat ya, 1 hari 1 bacaan Alkitab. Jadi dari hari apa? Dari hari Senin sampai Sabtu. Oke, itu aktivitasnya untuk kelas kecil dan tanggung. Kemudian jangan lupa kalau adik-adik sudah memfoto hasil dari aktivitas adik-adik, hasil karya adik-adik itu atau aktivitas adik-adik di mention di Instagram @PA_GPIB Sumberkasih, atau kirim hasil aktivitas adik-adik di grup WA Forkom Orang Tua PLKTA GPIB Sumberkasih. Atau adik-adik juga yang terakhir juga bisa mengirim hasil aktivitas adik-adik di Google Drive yang linknya akan disediakan di grup Forkom. Oke, aktivitasnya itu saja. Sampai jumpa di IHMPA minggu depan. Nah, adik-adik, gimana nih ceritanya Kak Denis tadi? Gimana Kak Rahel cerita Kak Denis? Wah, seru banget Kak ceritanya Kak Seru Danis banget hari ya, Kak. ini. Ceritanya tentang apa sih Kak? Ceritanya tentang Rasul Paulus yang mengajar di Efesus Kak. Rasul Paulus mengajar Efesus. Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan ya Kak di sana ya Kak? Ya betul banget Kak, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, di sini adik-adik diajarkan supaya rajin membaca Alkitab setiap hari seperti lagu kita di awal tadi ya Kak. Baca kitab suci, doa setiap hari ya. Nah, adik-adik jangan lupa ya, apa yang adik-adik sudah dengarkan di hari ini, firman Tuhannya, adik-adik juga jangan lupa lakukan dalam kegiatan adik-adik sehari-hari. Rajin baca Alkitab setiap hari ya Kak. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak Rahel? Kita memberikan persembahan. Memberikan persembahan. Tapi sebelumnya ada infonya dulu ya Kak. Betul banget Kak. Apa tuh Kak? Yang pertama, persembahannya bisa adik-adik gabungkan dengan orang tua, kemudian ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Majelis Jemaat GPB Sumberkasih. Dan Yang kedua, adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya di amplop tertutup. Nanti pada saat adik-adik sudah boleh berinfak kembali di gereja, adik-adik bisa memasukkan amplopnya ke kantong persembahan.
Oke Kak, kita mau menyanyikan lagu persembahan ya Kak? Iya Kak, sambil mengiringi persembahan. Betul. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, dengan diri tak tahu apa lagu yang benar. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami boleh beribadah secara daring pada hari ini. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang berada di rumah, kiranya Tuhan mau melindungi, Tuhan mau menjaga adik-adik agar adik-adik tetap dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak layan dalam aktivitasnya, kiranya Kau juga mau menjaga para kakak layan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk masa pandemi saat ini ya Tuhan, kiranya pandemi ini cepat berakhir dan kami semua bisa berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman ya Kak. Pengumumannya apa nih Kak Rahel yang pertama? Yang pertama Kak, kita masih beribadah secara daring di minggu depan Kak. Tuh, adik-adik masih tetap ibadah di rumah ya, tapi harus tetap semangat ya Kak. Pastinya Kak harus selalu semangat. Ya, selalu semangat baik IMPA ataupun sekolah di rumah ya Kak. Nah, yang paling penting adalah adik-adik harus menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Kayak lagu yang kita nyanyiin setiap minggu ya Kak. Betul Kak, dan pastinya sekarang kita juga mau menyanyikannya. Mau nyanyi lagi, adik-adik udah inget dong lagunya. Kita nyanyi sama-sama ya. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir untuk jaga kesehatan. Mapa punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku tangan, dan juga ibu jari. Nah, adik-adik jangan lupa ya, rajin mencuci tangan sambil bernyanyi ya Kak, biar lebih dari 20 detik ya. Betul, Biar Kak. kumannya mati, adik-adik bisa terhindar dari virus dan kuman-kuman. Lalu apalagi Kak, selain menjaga kebersihan, adik-adik juga harus menjaga apa nih Kak? Harus menjaga kesehatan dengan Betul. makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi seperti sayur, Buah-buahan, Betul. terus minum susu dan juga vitamin. ya, supaya adik-adik juga tetap sehat dan kuat ya Kak. Betul Kak. Dan kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. dan membawa hand sanitizer ya Kak. Jadi kalau misalnya nggak ada tempat cuci tangan, adik-adik bisa menggunakan hand sanitizer ya. Ada lagi nggak Kak pengumumannya? Itu aja sih Kak sepertinya. Itu aja ya adik-adik. Jangan lupa adik-adik dilakukan dalam setiap hal yang adik-adik lakukan di rumah ya Kak, atau dimanapun adik-adik berada. Oke, kita mau Mengakhiri ibadah Mengakhiri kita, kita. tapi sebelumnya kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 271. cinta akan Yesus. Adik-adik kakak untuk berdiri dan menggunakan gerakan ya Kak. Ya, betul banget Kak.
adik-adik. Sekarang adik-adik kakak undang untuk berdoa. Semuanya boleh lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami bersyukur Tuhan, di tengah pandemi saat ini kami masih boleh tetap beribadah di rumah kami masing-masing, boleh memuji Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu, dan boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa taat, tetap rajin membaca Alkitab dalam setiap hari untuk boleh memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, dan Tuhan izinkan kami kembali minggu depan untuk berimpa online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik dipersilakan untuk bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah kita selesai ya Kak. Kak Johanna dan Kak Rahel mengucapkan Selamat Hari Minggu, God bless you. Sekali lagi ya Kak, Selamat Hari Minggu, God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.